Cerita-cerita dalam sandiwara waktu adalah karya fiksi. Bila ada kesamaan nama, tempat, peristiwa, atau latar dengan kejadian nyata, itu semata-mata kebetulan dan digunakan hanya sebagai inspirasi cerita. Semua kisah disusun untuk tujuan hiburan, edukasi, dan refleksi, tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Di lereng selatan Gunung Lawu, suara palu bertalu sejak fajar. Asap tipis keluar dari pondok bambu yang separuh atapnya tertutup ijuk. Di dalamnya, Empu Rengga memalu sebilah besi panas. Matanya nyalang, tangannya cekatan. Ia tak bicara. Tapi tiap hentakan palunya seperti mengucapkan sesuatu. Ia sudah 20 tahun membuat keris. Tapi hari itu ada yang berbeda. Bilah yang ditempa bukan besi biasa. Ia dapat dari seorang pertapa tua yang muncul tiba-tiba di pasar Magetan, menyerahkan potongan logam dengan tatapan kosong. Besi dari pusaran air, katanya. Sejak bilah itu disentuh api, Rengga mendengar bisikan. Pelan seperti desir daun, tapi jelas. Bukan untuk raja, bukan untuk bangsawan. Ini untuk yang membawa bendera dalam diam. Awalnya ia pikir itu halusinasi. Tapi setiap malam, suara itu kembali. Dan keris yang ditempa makin hidup. 3 hari kemudian, ia selesai. Keris itu tidak panjang, tidak berkelok banyak, tapi pancaran warnanya seperti tanah dibakar. Saat ia mengangkatnya, suara itu datang lagi. Waktumu sudah dekat, jalanmu bukan lagi di kaki landasan, tapi di tanah yang akan merah. Rengga tidak tidur malam itu. Ia duduk di serambi, keris di pangkuannya. Istrinya tidur. Anak-anaknya juga, tapi pikirannya melayang ke arah selatan. Ke tanah-tanah yang mulai bergolak. Ia dengar kabar bahwa di Yogyakarta, seorang pangeran menolak perintah Belanda dan mengangkat tombak. Pangeran itu Diponegoro. Anak sulung Hamengkubuwana III, tapi tidak dipilih menjadi raja. Ia memilih tinggal di Tegal Rejo, mengasingkan diri. Tapi kini ia bangkit. Menolak jalur jalan yang dibuka Belanda melewati makam leluhurnya. Ia angkat senjata, dan ribuan orang mulai mengikutinya. Rengga tahu semua itu dari pedagang kain, tapi tak pernah ia bayangkan keris buatannya bisa bicara soal perang. Tapi suara itu terus memanggil. Bukan dengan marah, tapi dengan sabar. Waktumu akan datang, sabda dari tanah akan bersatu dengan logammu. Pagi berikutnya ia pergi ke pasar. Ia menemui seorang pengembara berjubah abu-abu yang dikenal sering membawa berita dari Yogya. Ia tanya soal Diponegoro. Pengembara itu hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Jika kerismu sudah bicara, maka ia akan menunjuk arah." Malam ke-7 setelah keris itu selesai, Rengga bermimpi. Ia berjalan di jalan setapak, di kiri kanan padang ilalang. Di ujung jalan ada api besar. Di tengah api kerisnya berdiri tegak, dan di belakangnya sosok bersorban putih dengan sorot mata tenang. "Namamu akan kutulis di antara peluh dan tanah." Ia terbangun. Peluh membasahi dahi, tapi hatinya tenang. Ia tahu, waktunya menempa besi sudah selesai. Kini ia akan menempahkan langkah. Ia mengemas keris itu dengan kain putih, lalu mencium tangan istrinya yang masih tidur. Tanpa banyak kata, ia melangkah turun gunung. Empu Rengga berjalan tanpa peta, tapi setiap langkahnya seperti dituntun oleh desir angin.
Ia turun dari Lawu ke arah barat daya, melewati hutan-hutan kecil dan sungai yang dangkal. Kadang bermalam di langgar kosong, kadang tidur di bawah pohon beringin tua. Ia hanya membawa keris, air, dan keyakinan. Di desa Nglarang, ia bertemu laskar pertama. Mereka mengenakan ikat kepala hitam, membawa senjata seadanya. Pemimpin mereka bernama Santri Jumadi, bekas pengajar di pesantren. Kami ikut Diponegoro, tapi kami belum pernah bertemu langsung. Rengga hanya tersenyum, lalu ikut mereka. Pasukan kecil itu bergabung dengan kelompok lain di lereng Gunung Merapi. Ada petani, santri, bekas prajurit, bahkan tukang kayu. Mereka tak memakai seragam, tapi menyebut diri mereka sebagai barisan sabda. Karena tiap perintah yang datang selalu dibuka dengan kalimat, "Inilah sabda perlawanan." Rengga menunjukkan kerisnya kepada seorang ulama tua yang jadi penuntun barisan. Ulama itu menatapnya lama, lalu mencium gagangnya. "Ini bukan keris biasa," katanya. "Ini keris dari tanah tua, dari api yang tahu jalan." Rengga tak berkata apa-apa. Tapi malam itu ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya ia melihat pohon jati besar. Di tengah batangnya muncul wajah seseorang. Wajah itu berkata, "Tempa jiwamu seperti engkau menempa logam. Kau bukan hanya pembuat, kau penentu." Saat ia terbangun, azan subuh sudah berkumandang di lembah. Di Tegalrejo, pasukan Diponegoro berkumpul. Rengga ikut berbaris, tapi tak membawa senjata lain. Ia hanya menggenggam keris. Saat Pangeran Diponegoro keluar dari rumah panggungnya, semua menunduk. Tapi saat mata sang pangeran bertemu mata Rengga, ia menghampiri. "Engkau bukan prajurit," kata Diponegoro. "Aku empu," jawab Rengga. "Tapi bukan lagi empu untuk dagangan. Aku datang karena dipanggil keris." Diponegoro mengangguk. Setiap keris membawa sabda, tapi tidak semua pembuatnya mendengar. Lalu ia berkata, "Engkau akan jadi juru tempa semangat." Rengga diberi tugas menempa ulang senjata-senjata laskar. Tapi lebih dari itu, ia diminta membuat pusaka-pusaka kecil yang bisa dibawa dalam ikat kepala, dalam baju, dalam sabuk. "Tak perlu tajam," kata Diponegoro. "Yang penting membawa arah." Setiap keris kecil yang dibuat Rengga, ia selipkan secarik doa. Kadang hanya satu kata, "Tabah, tahan, berani." Dan setiap kali pasukan membawa keris itu, mereka merasa ringan saat melangkah. Seolah bukan mereka yang berjalan, tapi jalan yang memanggil mereka. Perang makin panas. Belanda mulai membakar desa, tapi pasukan Diponegoro menghilang, lalu muncul di tempat lain. Seperti bayangan, seperti suara. Residen Belanda mulai resah. "Mereka bukan hanya bertempur," katanya. "Mereka seperti diikat oleh sesuatu yang tak kita lihat." Itu adalah sabda. Sabda yang tak dicetak di kertas, tapi digores di logam, di tanah, dan di hati. Dan salah satu penulis sabda itu adalah Rengga. Sang empu dari Lawu yang kini tidak hanya menempa keris tapi arah. Tahun berganti. Tanah mulai lelah menerima darah. Perang Jawa terus berkecamuk, tapi api dari barisan Diponegoro belum padam. Pasukan bergerak dalam bayangan, dari lereng ke rawa, dari desa ke langgar. Empu Rengga tetap menempa, tapi kini wajahnya mulai tirus, matanya lebih dalam. Di bulan ke-9, markas mereka diketahui. Belanda mengepung dari 4 arah. Rengga tak diberi senjata, tapi ia tetap ikut. "Setiap orang akan mewakili sesuatu," katanya. "Jika tak bisa memegang tombak, maka pegang cahaya." Ia membawa satu keris terakhir yang belum selesai. Keris itu belum diberi warangka, tapi bilahnya sudah menghitam. Seperti arang yang menyala diam-diam. Saat pengepungan terjadi, Rengga tak lari. Ia menunggu. Dan ketika pasukan Belanda menerobos pagar bambu, ia berdiri di depan, menggenggam keris tanpa sarung.
Letnan muda Belanda yang memimpin pasukan itu terhenti. "Siapa kamu?" teriaknya. Rengga tidak menjawab. Ia hanya mengangkat keris ke langit, dan entah bagaimana, kilat menyambar pohon di belakangnya. Suara keras menggema, dan pasukan Belanda tersentak. Dalam kekacauan itu, sebagian pasukan Diponegoro berhasil lolos ke utara. Tapi Rengga tetap berdiri. Ia ditangkap. Tidak melawan, hanya memeluk kerisnya. Saat diinterogasi, ia hanya berkata, "Aku bukan mata-mata, aku penjaga sabda." Residen Belanda memerintahkan ia diasingkan. 3 hari dalam sel, ia tak bicara, tak makan. Tapi pada malam ketiga, suara azan terdengar dari selnya. Padahal tak ada orang di sana. Sipir ketakutan. Ketika pagi tiba, Rengga ditemukan wafat. Wajahnya tenang dan kerisnya berdiri tegak menancap di lantai batu. Belanda menguburkannya tanpa nisan. Tapi malam itu, peta wilayah tempat pengepungan terjadi terbakar di kantor residen. Tak ada yang tahu siapa yang menaruh api. Tapi sejak itu, tiap pasukan Belanda yang melewati lereng Lau sering kehilangan arah. Konon di satu lereng Gunung Lau, ada batu datar dengan bekas bakar di tengahnya. Orang-orang sekitar menyebutnya landasan sabda. Kadang jika malam sangat sunyi, terdengar suara palu 1 kali. Lalu diam, dan di angin ada bisikan pendek. "Berani!" Pasukan Diponegoro akhirnya tertangkap tahun 1830. Perang resmi usai, tapi keris buatan Rengga masih tersebar. Beberapa disimpan diam-diam oleh keturunan Laskar. Beberapa ditemukan di tempat aneh, seperti rak gudang yang tidak pernah dibuka, atau sawah yang tak pernah digarap. Satu keris ditemukan di dalam bantal tua di rumah warga Kulon Progo. Di gagangnya tertulis satu kata, "Arah." Tidak banyak yang tahu artinya, tapi yang menyentuhnya sering bermimpi jalan panjang dengan cahaya kecil di ujung. Dan di tengah jalan itu suara palu terdengar sekali. Rengga tidak ditulis dalam sejarah. Tapi dalam tiap kisah lisan dari Lau, ada nama Empu yang mendengar sabda dan tidak mengingkarinya. Ia tidak memimpin pasukan, ia tidak membunuh, tapi ia memberi arah. Dan arah dalam perang adalah senjata paling diam, tapi paling dalam. Sabda kerisnya tidak mengubah perang, tapi ia mengubah mereka yang membawanya. Dari lari menjadi melangkah, dari takut menjadi tabah. Dalam tiap bilah tersimpan satu gema. Jika logam bisa bicara, maka manusia jangan memekakkan telinga. Kini orang-orang mendaki Lau untuk ziarah. Beberapa membawa keris tua, berharap bertemu guru. Tapi yang mereka temui hanya hening dan suara angin. Namun jika mereka cukup diam, mereka akan dengar ketukan 1 kali. Seperti palu pada logam, seperti awal dari arah.